Apa kabar semua? Apa kabar semua? Hidup. Masih hidup kan? Masih. Ada yang ngantuk? Belum. Tidak. Saya mengantuk sekejap tadi. Semalam saya tidak dapat tidur dengan Lena. Oke, bukan sebab saya punya rakan sebeling berdengkur. Tidak, dia tidur memang sedap. Saya tengok dia tidur, saya balik-balik terbangun. 5 kali saya terbangun. Oh. Aduh. Bukan pasal nervous, sebab beberapa event sebelum ni saya juga ada bagi sharing kan. Jadi saya sudah kehabisan topik. Oke, saya tidak tahu apa lagi saya mau share. But saya akan share baliklah apa yang kita. Oke. Menurut pemahaman saya lah, personal branding ni dia macam orang tahu siapa kau. Contohlah macam saya. Bila saya posting di Facebook, ada orang kenal saya sebagai Uncle Lindsay. Dulu saya selalu guna term ni, betul? Nama yang kenal kan? Yang tahu, So, itu personal branding saya. Dan saya kaitkan dengan bisnes saya. Jadi itulah penceramah kemarin tu, dia cakap pasal personal branding. Kenapa penting? Nah, kemarin dia tidak sebut kenapa personal branding ini penting. Jadi saya ingin kongsikan, saya bukan juga pakar, cuma saya pun belajar daripada YouTube, daripada penceramah-penceramah luar. Pentingnya personal branding. Kenapa? Siapa boleh jawab? Mungkin saya tanya si Bruce lah. Bruce, kau rasa-rasa apa guna personal branding ini? Supaya orang tahu, senang kenal. Senang kenal. Tapi untuk saya lah kan, supaya kamu itu lain daripada yang lain. Kita semua ni sekarang ni buat bisnes Ho. Company branding. Company branding is Ho. Produk branding sekarang apa? Sio Coffee. Ini company branding dan produk branding. Sekarang ni kita personally. Senang cerita, kita boleh dikatakan bersaing juga sesama kita. Jadi kalau orang cari Sio Coffee, orang cari Ho, dia mau join ini bisnes, siapa yang dia akan cari? Orang akan ikut mereka ini yang ada personal branding, yang stand out, yang orang kenal kau itu siapa. Kau kena ada unik. Maksud dia di sini. Jangan kamu jadi macam saya. Jangan kamu jadi macam Miskan, triple diamond Miskan. Jangan jadi macam Gold Diamond Hermes dan Mariani. Jangan jadi macam Bruce. Kita semua di sini ada keunikan masing-masing. Tengok macam video kemarin kan. Setiap karakter itu, setiap ketidaksempurnaan itu adalah kekuatan kamu. Jadi kamu kena cari kekuatan kamu. Leader, dia hanya pendorong di belakang. Malah kadang-kadang dia biarkan kamu supaya kamu mencari kekuatan kamu. Kamu berdikari supaya kamu dapat keluarkan keyakinan dan kekuatan kamu tanpa mengharapkan orang di sekeliling kamu itu memberi simpati. Mula-mula ada kan yang di sungai itu kemarin, dia minta tolong kan, dia terjatuh kan. Tapi itu leader apa dia cakap? You figure out yourself. Mula-mula dia minta tolong. Rasa dia fikir, dia terpaksa, dia push diri dia bangun. Lepas tu dia jalan, dia jatuh akhir. Tapi di situ sebenarnya dia sudah ada confident dia. Masa dia bangun daripada dia jatuh tu, lepas tu dia jatuh dalam air, kenapa dia tidak lemas? Sebab dia sudah ada
confident. Jadi jangan jadikan kelemahan kamu itu. Kamu nampak, oi, Raymond di depan pandai bercakap, saya tidak boleh. Jangan jadikan itu alasan. Kamu cari kekuatan kamu. Kamu tidak pandai bercakap di depan, tidak apa. Kamu di ground, kamu apa kekuatan kamu? Kamu table talk pandai. Just do it. Jangan jadikan alasan, saya tidak pandai bercakap, saya tidak pandai cari orang. Cari kekuatan kamu. Leader kena ada, orang bilang unik lah, alright? Orang ingat kamu sebab apa? Sebab suamu. Jadi macam mana kamu jadi unik? Macam mana orang kenal sama kamu? Macam mana kamu naikkan personal branding kamu? Oke, saya bukan bilang mahir lah. Saya sudah lebih kurang 10 tahun saya buat marketing dalam Facebook. Oke, itu kelebihan saya lah. Biarpun tidak hebat, tapi all these 10 years saya build saya punya personal branding. Personal branding yang macam mana? Position saya yang macam mana? Supaya orang boleh ikut sama saya. Oke, saya coba elakkan posting-posting yang negatif. Itu satu perkara. Kedua, saya seboleh-bolehnya, tapi kadang-kadang kita manusia, kita pun belajar juga kan. Okay. Kita selalu bawa bisnis yang seboleh-bolehnya yang memberi kebaikan kepada orang lain. Jadi kau build itu trust di situ. Post something yang orang menimbulkan kepercayaan. Oke? Jangan pula asik-asik dalam Facebook 4-5 kali satu hari dia mengeluh saja tentang masalah dia. Memposisikan diri kamu, positioning diri kamu itu sebagai apa? Seorang yang boleh dipercayai, seorang yang trusted, oke? Yang boleh lead kamu. So ini adalah macam mana kamu mau bawa diri kamu supaya orang nampak. Alright? So, macam mana orang mau ingat? Macam mana orang mau ingat pula? Oke, kita gunakan storytelling. Tengok kan kemarin yang video itu adalah story. Melekat kan di jiwa kita. Ada elemen-elemen emosi dari situ. Ada benda yang dia belajar. Adakah dia secara direct menceritakan, oh ini leader, coba bukan dia, yang kemarin itu. Ini leader dia cerita, ini leader dia jumpa orang-orang yang cacat lah, kurang upaya lah, yang bermasalah lah. Dia straight to the point, dia buat karangan macam tu. Tidak kan? Tapi dia guna cerita. So begitulah juga kena macam mana kita mau branding dan orang ingat. Kita gunakan storytelling. Manusia ni fikiran dia tidak suka fakta. Tapi dia suka bercerita. Cerita yang macam mana? Contohlah, oke. Saya dari kecil itu adalah cerita. Brand story Suamo itu apa kalau kamu tahu tentang kopi? Apa brand story? Kamu lupa nggak brand story kopi Sio? Wah, ramai yang lupa Yang di Jepang tuh, kamu ingat? Ya. Terjadinya CEO Coffee itu. Itulah brand story. Jadi story, cerita ini yang orang akan ingat. Testimoni pun satu cerita. Cerita saya tentang anak saya. Kamu ingat anak saya? Ingat. Apa dia punya testimoni? Ezima kan? So setiap kita ini ada story. Daripada story itu orang ingat siapa kamu, apa bisnis kamu. Adakah bahasa saya ini terlampau formal? Seriusnya kamu? So saya pun kadang-kadang dulu ada masa-masa saya rajin. Kadang-kadang satu hari sampai 4 kali 5 kali saya posting di Facebook. Buat marketing. Sebab saya kerja, saya tidak ada masa untuk keluar buat marketing secara apa, bagi flyers ke apa. Gunalah apa cara sekalipun teknik kamu, tiada yang salah, tiada yang betul. Ikut kesesuaian, ikut kemampuan kamu. Macam saya guna Facebook lah, media sosial. Sebab itu saja masa saya, sebab saya bekerja.
So kadang-kadang sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali ikut mood supaya konsisten orang nampak. Biar orang di CCTV tiada orang like kah, tiada orang apa-apa komen kah di CCTV. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun dia akan PM, apa bang bisnis kamu buat ini? Wah ada sudah kamu punya cafe mau buka? Macam begitu. Kopi kamu sampai sudah Indonesia? Macam begitu. Tapi kena konsisten. Tapi kalau dalam 1 tahun hanya 2-3 kali saya kamu post, tidak konsisten, macam mana orang mau ingat? So, macam mana kita buat personal branding itu? Kita kena buat secara konsisten. Kita jangan pikir orang, saya malu lah, apa nanti orang mau cakap. Tengok apa penceramah kita cakap kemarin. Kau berdiri sejam pun tidak cakap apa-apa pun orang akan cakap. Betul nggak? Betul. Belum lagi kau bercakap, sudah orang cakap pasal diri kamu. So how you want to, orang di luar tuh tengok tentang diri kamu, pedulikanlah. Maksudnya ada orang cakap negatif ke apakah kamu buat apa yang terbaik. So apa lagi? Berapa sampai bila nih punya slot? Saya baru, ini best nih slot ini benda. Dalam tahun 2026 ini adalah zaman bukan saya cakap all these influencer, all these pakar-pakar motivasi adalah zaman personal branding and storytelling. Kenapa? Contohlah, kita sekarang ini dalam dunia media sosial, kita bersaing menjual, mempromot. So kau kena stand out lah. Kalau orang tidak ingat siapa kamu tidak akan susah untuk pergi lebih jauh. Bersaing sesama mereka. Produk semua sama, orang cakap kau cakap CEO cafe, kau cakap CEO cafe, tapi orang akan cari siapa yang dia mau ikut. Alright, siapa yang dia mau ikut. Nanti tiba-tiba kau punya kawan pergi macam si Miskan cakap, kau punya kawan pergi ikut si Bruce. Kau mau salahkan si Bruce kenapa? Dia yang post hari-hari, kau post 1 tahun 1 kali. Jadi orang mau ikut kau pun, dia masih buat kah tidak nih ya? Macam dia tidak berapa pakar lah. Saya tengok si Bruce boleh guide sama saya join si Bruce. So in order untuk orang percaya, orang pilih siapa kamu kena konsisten keluar. Oke? Buat konten-konten lah, konten creator tidak semestinya influencer. Jangan silap, oke? Saya pun bukan mau jadi influencer. Tapi konten, you create the content supaya orang ingat. Kamu cerita pengalaman kamu. Sometimes cerita yang daripada diri kamu itu orang akan lebih touch. Kalau tidak pun, apa yang penceramah kita cakap kemarin, create satu watak, tapi watak itu sebenarnya cerita diri kamu. Tapi bila kamu tulis itu cerita atau kamu buat konten dalam video the feel is there. Kamu paham kan? Nah, itu perasaan ada, orang dapat rasa. Tapi kalau kamu create saja macam begitu, kadang-kadang itu rasa tidak sampai. Rasa yang macam mana? Buka YouTube kita belajar lagi. Saya pun masih belajar. Alright. So best lah. Saya rasa kalau ada next punya summit lagi seterusnya, memang saya rasa kita akan ikut lagi kan. Tidak rugi lah, bagi saya tidak rugi. Dan kita ada banyak belajar. Terima kasih juga kepada Suang Hot karena telah